Shalom para peserta Bible Study. Kita akan kembali belajar dari kitab Yosua, bagian yang kedua. Kita akan melihat satu langkah pertama orang Israel masuk tanah Kanaan ya. Dari Yosua 3 ayat sampai Yosua 5 ayat 12. Ya, kita akan melihat yang pertama di sini tentang menyeberangi Sungai Yordan. Ya, saat itulah juga orang Israel mengakhiri pengembaraannya. Mereka masuk ke tanah perjanjian di seberang Yordan. Kita bisa membaca kisahnya di Yosua 3 sampai 4. Nah, kita akan melihat beberapa poin yang menarik untuk diperhatikan. Yang pertama tentang Yosua sendiri sebagai pemimpin orang Israel. Kita tahu Yosua adalah pengganti Musa. Musa sendiri adalah tokoh besarnya orang Israel, sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi, karena orang Israel melihat bagaimana mujizat-mujizat besar terjadi melalui Musa dan Musa yang dipakai Tuhan memimpin orang Israel sampai hampir masuk Kanaan selama 40 tahun. Lalu bagaimana dengan Yosua? Selama itu Yosua adalah hambanya Musa, seorang asisten ya. Dan Yosua baru saja ditunjuk menjadi penggantinya Musa. Kemudian Musa mati. Dalam posisi seperti itu mungkin ada orang yang em, percaya bahwa Yosua adalah pemimpin mereka yang ditetapkan Tuhan. Mungkin ada yang meragukan apakah Yosua juga akan dipakai Tuhan luar biasa seperti Musa atau tidak? Apakah Yosua berbakat memimpin atau tidak? Nah, tapi yang jelas di sini kita melihat Tuhan sendiri yang akan mengangkat orang pilihannya. Yosua tidak perlu menonjolkan diri, tetapi Tuhan yang mengangkat namanya Yosua di hadapan orang Israel. Kita bisa lihat di Yosua 3 ayat 7. Yosua 3 ayat 7 berkata, "Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Nah, jadi Tuhan akan membuat sebuah mujizat besar yang akan mengangkat namanya Yosua. Dengan terjadinya mujizat itu, maka orang Israel akan melihat bahwa seperti Tuhan menyertai Musa dengan tanda-tanda ajaib, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Ya. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Bagian kita melayani saja, melayani Tuhan, Tuhan yang angkat kita. Kita sendiri tidak perlu menyombongkan diri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yosua dan orang Israel menyeberangi Sungai Yordan.
Yang pertama, ya kita bisa baca ya. Kalau saudara sudah membaca Yosua 3 itu eh, ayat 1 sampai 13 itu menceritakan bagaimana Yosua mempersiapkan pasukan Israel sesuai petunjuk yang dari Tuhan sendiri. Nah, perintah Tuhan kepada Yosua adalah untuk menempatkan tabut perjanjian dan para imam di depan. Para imam itu mengangkat tabut perjanjian. Kita baca Yosua 3 ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, mengapa para imam harus mengusung tabut perjanjian dan berjalan di depan? Nah, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin jalan orang Israel. Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan. Kehadiran Tuhan ini penting sekali untuk orang Israel. Begitu juga untuk kita. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, yang penting adalah kehadiran Tuhan bersama kita, yang berjalan di depan kita. Tempatkan Tuhan sebagai pemimpin, maka Tuhan yang akan membukakan jalan. Para imam itu menjadi pengusung tabut perjanjian. Mereka jadi pengusung kehadiran Tuhan itu. Itulah fungsinya para imam. Itulah fungsinya kita juga di dalam perjanjian baru. Kita ini adalah para imamnya Tuhan. Menghadapi segala hal di hidup ini, jangan lupakan peran kita sebagai imam yang berdoa, yang mengusung kehadiran Tuhan itu. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bisa merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan berkatnya Tuhan. Mungkin ada yang mengalami persoalan di tempat kerja, mengalami persoalan dalam keluarga. Berfungsilah sebagai imam yang mengusung kehadiran Tuhan. Maka di situ akan terjadi terobosan baru. Di situ akan ada pertolongan Tuhan karena Tuhan hadir melalui doa kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses menyeberangnya, ya. Di sini kita akan melihat bahwa ketaatan itu mendahului mujizat. Yosua 3 ayat 14 sampai 16 kita baca. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut, wah maaf ini ayatnya terpotong nih. Ya, air yang turun ke laut itu intinya ya putus alirannya ya, habis mengalir, sedangkan yang di hulu terbendung. Terbendung oleh apa? Terbendung oleh kuasa Tuhan sendiri. Nah,
Mari kita lihat Sungai Yordan itu seperti apa sih, gitu ya. Kok perlu sampai Tuhan memutuskan alirannya supaya orang-orang Israel bisa menyeberang? Sebesar apa Sungai Yordan itu? Nah, lebar rata-rata Sungai Yordan itu sekitar 30 meter. Ya, karena rata-rata 30 meter berarti ada yang lebih sempit, ada yang lebih lebar. Ya, tapi rata-rata sekitar 30 meter. 30 meter cukup lebar ya. Dengan kedalaman rata-rata 1 sampai 3 meter. Nah, ini dalam keadaan normal. Tetapi kita baca tadi ketika itu Sungai Yordan sedang meluap. Nah, kalau dalam keadaan banjir ya, di musim-musim tertentu memang Sungai Yordan ini membanjir ya, meluap. Ketika terjadi luapan itu, lebar sungai itu bisa meluas sampai menjadi 800 meter. 800 meter itu lebar sekali, ya. Jarak yang cukup panjang untuk diseberangi. Dan ketika terjadi luapan begitu berarti arus sungai itu lumayan deras. Tidak mungkin orang Israel berenang menyeberang. Ya. Nah, kita lihat bagaimana caranya menyeberang. Kita perhatikan. Jadi, perhatikan yang saya tandai ya. Jadi sesudah para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, ya, di tepi sungai itu, maka berhentilah air itu mengalir. Nah, ini yang menarik. Para imam berjalan terlebih dulu mengangkut tabut perjanjian. Kenapa tidak ketika mereka sampai di tepi sungai masih belum masuk ke air, lalu Tuhan memutus dulu aliran air itu. Tetapi di sini justru para imam yang mengangkut tabut itu harus masuk dulu ke dalam air yang sedang meluap itu, yang sedang banjir. Kalau kita yang disuruh melakukan itu mungkin kita nggak berani ya. Tabut perjanjian itu cukup berat. Dengan membawa beban berat harus masuk ke aliran air yang deras. Kalau sampai terseret arus bagaimana? Nah, tetapi justru di sini kita melihat ketaatan kita melakukan perintah Tuhan, walaupun kelihatannya sesuatu yang sulit, yang tidak masuk akal, di luar nalar, ya. Ketika kita taat, di situ mujizat terjadi. Kalau Tuhan yang memerintah, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya memberikan kita kemenangan. Nah, kemudian dalam proses penyeberangan itu, maka Tuhan memerintahkan untuk orang Israel membuat monumen peringatan. Ya. Bisa dibaca di Yosua 4. Ya. Kita akan baca ayat 20 sampai 24 saja. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering.
Ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya. Jadi mereka membuat tugu peringatan ya dari 12 batu yang diambil dari dalam sungai, dari dasar sungai yang mereka lewati itu, didirikan di sana untuk menjadi peringatan sehingga anak cucu mereka juga akan mengingat peristiwa itu. Penting sekali untuk mengingat apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita ingat semua yang sudah dilakukan Tuhan untuk kita, pertolongan Tuhan, ya, kita bisa berkata sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kita bisa percaya seterusnya Tuhan juga akan menolong kita. Melihat peristiwa yang luar biasa ini, ya, sungai alirannya bisa terputus tanpa dibendung oleh karya manusia. Apa yang terjadi dengan penduduk Kanaan? Yosua 5 ayat 1 mencatat, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ya. Jadi peristiwa itu menggemparkan, membuat orang-orang asli Kanaan merasa takut. Mereka gentar menghadapi orang Israel dengan Allahnya yang luar biasa. Setelah mereka menyeberang, Tuhan memberikan perintah yang unik ya. Kita lihat mereka melakukan sunat dan Paskah. Ya. Ini sebuah ketaatan di dalam perjanjian. Kita tahu sunat itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham yang diwariskan turun-temurun. Lalu juga Paskah itu sangat penting artinya bagi orang Israel karena peristiwa Paskah itu adalah peristiwa mereka ditebus keluar dari Mesir, ya, dan Tuhan memerintahkan untuk mereka merayakan Paskah ya, setiap tahun. Kita melihat dulu tentang sunat ini bagaimana. Ada sesuatu yang ajaib di sini ya. Nah, kita baca Yosua 5 ayat 2 dan 5. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ayat 5. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Nah, kita tahu orang-orang yang sampai masuk di Kanaan itu bukan mereka yang keluar dari Mesir. Generasi yang keluar dari Mesir itu mereka mati semua di padang gurun selama 40 tahun pengembaraan itu. Maka ini yang masuk tanah Kanaan adalah keturunan mereka. Dan mereka ini yang laki-laki belum disunat. Sedangkan sunat itu adalah tanda
perjanjian. Maka Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk melakukan sunat itu sehingga dengan demikian ini jelas mereka adalah generasi yang baru di dalam perjanjian. Ini dilakukan sebelum mereka menduduki tanah Kanaan, sebelum mereka maju berperang. Karena tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian, harus diduduki oleh orang-orang yang berada di dalam perjanjian. Ini cukup aneh sebetulnya peristiwa ini. Ya, kita tahu alasan dilakukan sunat kenapa ya. Kita paham karena ini adalah perjanjian dan ini adalah perintah Tuhan harus dilakukan. Tetapi mengapa Tuhan memerintahkan sunat ini setelah mereka menyeberang Sungai Yordan? Mengapa bukan sebelumnya? Ya, bayangkan mereka sudah menyeberang Sungai Yordan. Mereka berhadapan dengan Yeriko di depan mereka. Kemudian mereka disunat. Nah, kita lihat ayat 8 ya, Yosua 5 ayat 8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Orang disunat itu pasti sakit. Apalagi zaman itu belum ada ilmu kedokteran yang maju seperti sekarang. Ya, mungkin belum ada, ya, ya bukan mungkin ya, jelas belum ada obat penghilang rasa sakit seperti yang ada sekarang. Lalu ada antibiotik, mencegah infeksi, dan sebagainya. Jadi proses penyembuhan lukanya pasti cukup panjang. Ya. Perlu waktu penyembuhan yang agak lama. Dan dalam keadaan begitu berarti pasukan Israel tidak akan sanggup berperang, padahal mereka sedang ada di hadapan lawan di area terbuka. Kalau pasukan dari dalam Yeriko keluar menyerbu mereka, pasti mereka tidak bisa melawan. Tetapi kenyataannya ketika mereka taat melakukan perintah Tuhan, walaupun berisiko menghadapi bahaya, kenyataan Tuhan melindungi. Selama mereka menunggu proses penyembuhan itu, tidak ada pasukan manapun yang menyerang mereka. Mereka aman. Karena Tuhan sudah membuat lawan mereka ketakutan. Di saat kita taat, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti melindungi. Nah, setelah mereka taat melakukan sunat sebagai tanda perjanjian, apa yang dikatakan Tuhan? Ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Apa yang dimaksudkan Tuhan menghapus celah Mesir? Ya. Nah, mereka itu di Mesir adalah budak. Kemudian mereka keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang gurun. Mereka jadi pengembara, ya. Tetapi sekarang bukan lagi itu. Mereka dari tadinya budak sekarang masuk Kanaan untuk menaklukkan Kanaan, untuk menduduki Kanaan. Mereka yang tadinya budak sekarang adalah penakluk. Mereka memiliki tanah untuk diduduki. Mereka orang bebas. Jadi status lama ditinggalkan, dibuang. Nah,
Orang Israel harus sadar bahwa mereka sekarang bangsa merdeka, sebuah bangsa yang baru, negara yang baru, ya, di tanah yang diberikan Tuhan. Kita pun demikian ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita lahir baru, status lama kita sebagai hamba dosa ditinggalkan, dibuang, dikuburkan, dan kita hidup sebagai orang bebas, sebagai hamba kebenaran. Berkaitan dengan itu juga, maka mereka pun merayakan Paskah. Ya. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Nah, jadi mereka merayakan Paskah. Nah, jadi mereka keluar dari Mesir itu dengan peristiwa Paskah, maka sekarang mereka memasuki Kanaan dengan perayaan, dengan peringatan akan peristiwa Paskah itu. Karena Paskah itu adalah peristiwa penebusan dan itu adalah sebuah anugerah. Orang Israel harus sadar akan hal ini. Kemudian ada satu lagi yang unik di ayat 11 sampai 12 kita akan membaca bagaimana mana berhenti diberikan ya. Selama pengembaraan di gurun mereka makan mana tiap hari. Selalu ada mana, roti dari surga ya. Tapi kita lihat di ayat 11 sampai 12. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Ya. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tuh mananya kok berhenti, nggak dikasih lagi. Padahal biasanya selalu diberikan tiap hari. Mengapa kira-kira? Nah ini coba nanti didiskusikan ya. Saya nggak memberikan jawabannya sekarang. Kita akan bicarakan di sesi diskusi nanti. Baiklah itu yang bisa saya bagikan hari ini. Selamat direnungkan, dipikirkan. Dan kiranya ini menumbuhkan iman kita semua. Pertanyaan, komentar silakan dituliskan di grup WA kita di sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.